Perempuan tidak boleh pulang malam. Perempuan tidak boleh kerja banting tulang. Kamu tahu gak, perempuan yang baik adalah perempuan rumahan, bukan perempuan yang suka keluyuran. Perempuan jangan tampil di ranah publik deh. Perempuan mending urusi saja hal-hal yang sifatnya domestik. Halo sahabat Panca, perempuan berbicara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara terkait bias gender sebagai warisan budaya patriarki. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Panca yang sudah menyediakan ruang untuk para perempuan berbicara. Terkhusus kepada para founding father Panca yang sama-sama kita doakan supaya senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah yang sedang diikhtiarkan. Berbicara mengenai gender dan budaya patriarki, tentu sudah tidak asing lagi kan? Dalam artian, kata tersebut cukup sering kita dengar. Apalagi di kajian-kajian perempuan seringkali menggaungkan kata gender. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun ada yang pastinya sempat mengikuti kajian gender. Dari mulai lingkaran di tongkrongan, sampai pada lingkaran di forum kajian. Dari mulai diskusi-diskusi ringan, sampai ke kajian rutinan. Artinya, gender ini memang cukup familiar, apalagi di kalangan mahasiswa. Lantas, apa sih gender itu? Gender merupakan konstruk sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan sifat, sikap, peran, dan karakter seseorang yang kemudian melekat dan terkonstrukkan di masyarakat. Misalnya, "Hei, kamu anak perempuan, kamu gak boleh main mobil-mobilan. Kamu kan perempuan, tapi kok panjat pohon gitu sih? Hei, kamu kan laki-laki. Ayolah, jangan cengeng. Hei, masa sih laki-laki baperan?" Bahasan tentang perempuan tentu erat kaitannya dengan labelisasi-labelisasi yang kerap dilekatkan pada diri seorang perempuan. Entah itu pelabelan yang sifatnya membangun, sampai pelabelan yang cenderung mendiskreditkan seorang perempuan. Bahasan tentang perempuan juga tidak terlepas dari yang disebut gender. Tentunya, gender juga tidak terlepas pula dengan yang disebut budaya patriarki. Secara sosiologis, istilah gender mengacu pada sekumpulan ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. World Health Organization atau WHO memberi batasan gender sebagai seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang kemudian dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Itulah sebabnya, sebagai suatu realitas sosial yang dikonstruk oleh ruang lingkup sosial, maka gender memiliki sifat yang dinamis, universal, dan selalu berubah berdasarkan ruang, masa, dan konteks sosial tertentu. Gender tentunya berbeda dengan jenis kelamin ataupun seks. Nasaruddin Umar, yang merupakan pemikir teologis gender, menjelaskan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap jenis kelamin. Sebagai sebuah interpretasi budaya, maka gender memiliki sifat yang subjektif yang dibangun oleh sistem sosial budaya yang kemudian tersebar luas dalam lingkup sosial tertentu. Konsep gender adalah pembagian lelaki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, feminim, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional,
perkasa, dan tidak pernah putus asa. Sifat-sifat tersebut tentunya tidak bersifat kodrati, karena tidak abadi dan dapat dipertukarkan. Artinya, ada juga sebagian laki-laki yang emosional, lemah lembut, bahkan keibuan. Begitupun sebaliknya. Selain daripada itu, ada juga yang disebut dengan bias gender. Bias gender ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ketidakjelasan dalam sosial. Makanya tadi di awal saya menyebutkan tentang gender dan juga budaya patriarki. Karena memang secara historis, budaya patriarki cukup kental ada di negeri ini. Apalagi kalau menilik sejarah, ada salah satu tokoh perempuan yang memang memperjuangkan tentang emansipasi perempuan pada saat itu. Selain daripada itu, karena memang budaya patriarki ini adalah pendominasian terhadap laki-laki ataupun disebut dengan sistem kebapaan, maka yang ditimbulkan adalah adanya bias gender. Tentunya, bias gender ini menjadi satu hal yang memang cukup memberatkan bagi perempuan. Karena ada beberapa bentuk daripada bias gender itu. Yang pertama, marginalisasi ataupun peminggiran. Kemudian juga subordinasi atau penilaian yang mengucilkan. Misal, berbicara bahwa perempuan itu emosional, tidak boleh keluar malam. Ataupun menomorduakan perempuan karena adanya stereotip atau pelabelan tadi. Kemudian juga bentuk daripada bias gender ini yaitu adanya beban ganda. Dalam arti seorang istri ataupun seorang perempuan itu harus mengurus rumah tangga dan juga beberapa peran lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini banyak perempuan yang memang memainkan berbagai peran. Dari mulai mengurus rumah tangga atau domestik, bahkan publik begitu. Kemudian juga yang selanjutnya tadi, pengecualian ataupun peminggiran, atau istilahnya marginalisasi. Kemudian, ada juga kekerasan. Kekerasan ini memang cukup menjadi isu hangat sampai sekarang, yang belum bisa kita rubah, bahkan kita tuntaskan. Tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan banyak sekali kasus-kasus yang memang timbul akibat adanya kekerasan. Kekerasan dalam pacaran misalnya. Itu adalah contoh ataupun bentuk-bentuk dari adanya bias gender. Hal ini tentunya menjadi problematika bagi perempuan. Karena ketika adanya bias gender, itu artinya ada ketidakjelasan budaya ataupun sosial yang kemudian memunculkan paradigma masyarakat, kemudian juga muncul ideologi patriarki atau ideologi kebapaan yang menyebabkan beberapa bentuk bias gender tadi. Seiring berjalannya waktu, perempuan dengan kesadarannya menguak sisi gelap adat istiadat. Sesuai yang sudah tadi disinggung di awal bahwa ada beberapa tokoh perempuan yang memang memperjuangkan hak-hak daripada perempuan. Salah satunya ada Raden Ajeng Kartini yang memang beliau memperjuangkan tentang hak pendidikan bagi perempuan. Digambarkan dengan jelas bahwa gerakan dan pencapaian perempuan pada awal abad ke-20, perempuan melawan belenggu adat dan kolonial. Nah, adanya budaya patriarki secara tersirat itu telah menggambarkan bahwa perempuan adalah makhluk feminim. Laki-laki adalah makhluk maskulin yang cenderung mengandalkan rasionalitasnya. Dari segi sosiologi pun, sumber kuasa paling utama yang mendasari patriarki adalah kewenangan, yaitu hak dari seseorang yang mempunyai kedudukan sosial tertentu untuk membuat keputusan bagi pihak lain. Sebagai seorang perempuan, apalagi mahasiswi, kita jangan sampai minder. Dalam arti harus terus kembangkan potensi diri dan mengaplikasikan di ranah organisasi dan juga masyarakat, supaya lebih tersadarkan dan juga tercerahkan
Merujuk pada buku Kohati, Mengakar ke Dalam untuk Meraih Asa, disebutkan bahwa dalam kehidupan pasca perguruan tinggi, mau tidak mau, akan dituntut untuk melaksanakan seluruh multiperan yang akan dihadapi secara simultan. Maka dari itu, saya mengajak kepada semua pendengar, terkhusus perempuan, untuk senantiasa tetap semangat dan juga menjalankan apa-apa yang memang harusnya dijalankan. Menuntaskan apa-apa yang harus dituntaskan dan juga saling bergandengan tangan demi terciptanya perempuan yang solid dan juga saling membackup satu sama lain. Begitu. Panjang umur perjuangan, panjang umur segala hal baik. Saya Yofi Yulianti, Ketua Umum Kohati HMI Komisariat Tarbiyah IAID Ciamis, siap bersenda gurau bersama kawan-kawan. Terima kasih.